Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Izzuddin, dosen Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan alih teknologi untuk pemberdayaan masyarakat. Persoalan teknologi hari ini merupakan sebuah persoalan yang krusial, terutama di era globalisasi. Alih teknologi merupakan sebuah mata kuliah yang ada di Prodi Pengembangan Masyarakat Islam yang di dalamnya mencakup terkait dengan aspek-aspek teknologi apa saja yang terdiri dalam aspek-aspek inovasi teknologi yang dapat dikembangkan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Alih teknologi merupakan kajian yang penting bagi Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, khususnya mahasiswa yang mereka akan terjun langsung di masyarakat, terutama menjadi seorang fasilitator yang handal. Alih teknologi itu sendiri merupakan bekal yang lebih praktis. Di dalamnya mahasiswa diajarkan bagaimana mengambil sebuah video atau kerap kita sebut dengan teknik dokumentasi. Ada juga bagaimana pengelolaan sampah yang dimanage dengan sedemikian rupa sehingga masyarakat dapat mengelola dengan baik pengelolaan sampah. Mengapa sampah menjadi isu yang penting yang perlu diangkat? Karena tantangan global hari ini adalah masalah isu ekologi atau masalah lingkungan. Oleh karena itu, masalah sampah ini harus didekati dengan pendekatan-pendekatan teknologi. Selain itu juga, masalah alih teknologi itu tidak hanya beraspek itu saja. Hari ini kita menghadapi era digital. Ada banyak platform digital yang itu bisa menjadi inovasi teknologi yang bisa dikembangkan dalam pendekatan-pendekatan pemberdayaan di masyarakat. Salah satu yang paling bisa didorong oleh mahasiswa program studi pengembangan masyarakat Islam adalah platform e-commerce. Hari ini banyak sekali atau kita tahu dengan slogan local think global action, kira-kira begitu. Tagline ini menjadi kajian yang tidak terpisah, walaupun kita hidup di desa, walaupun kita hidup di pinggiran-pinggiran perkotaan, tapi kita mampu ataupun perlu dan patut mendorong produk-produk lokal itu bisa mendunia. Salah satunya adalah pengembangan platform itu sendiri. Nah, alih teknologi dalam konteks ini mengajarkan mahasiswa secara praktis bagaimana membuat sebuah platform itu sendiri. Ada banyak, misalnya bumdes.id, lalu kemudian tanihub.id dan lain sebagainya. Nah, harapannya mahasiswa program studi pengembangan masyarakat Islam mampu meng-create atau menciptakan inovasi teknologi tersendiri agar mampu atau mengembangkan kajian-kajian yang ada di masyarakat sehingga mahasiswa mampu lakukan intervensi sosial di masyarakat itu sendiri. Masyarakat merasa berdaya melalui peningkatan atau pengenalan dari inovasi teknologi itu sendiri. Dalam sistem produksi sosial di masyarakat, Indonesia kerap dikenal dengan masyarakat agraris. Tetapi seiring dengan perkembangan globalisasi yang melahirkan sebuah pola atau produksi pertanian yang baru, sehingga masyarakat didorong ataupun harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Salah satu yang patut ataupun yang wajib oleh para mahasiswa, khususnya program studi pengembangan masyarakat Islam, itu harus mampu mendekati masyarakat dengan perkembangan globalisasi dalam sistem produksi pertanian yang acap kali tradisional, lalu globalisasi masih menjadi sebuah tantangan yang baru, menciptakan era digital ataupun teknologi-teknologi adaptif dengan perkembangan globalisasi itu sendiri. Mahasiswa program studi pengembangan masyarakat Islam dituntut untuk mampu menciptakan inovasi teknologi yang baru yang
di dalamnya adalah bagaimana melakukan sebuah perubahan sosial di masyarakat, khususnya masyarakat agraris, sehingga adaptasi dengan perkembangan teknologi itu sendiri bisa lebih adaptabel. Nah, perkembangan masyarakat tradisional menuju masyarakat modern ini butuh sebuah sentuhan yang adaptif, yang inovatif tentunya, yang di-create ataupun diciptakan oleh mahasiswa Prodi Pengembangan Masyarakat Islam ketika mereka turun ke masyarakat melakukan intervensi. Sehingga dalam hal ini misalnya bagaimana menciptakan pendekatan sistem pupuk organik, tetapi dia lebih menggunakan integrated farming yang bersifat urban farming misalnya seperti itu. Atau misalnya yang yang bisa digerakkan oleh mahasiswa Prodi Pengembangan Masyarakat Islam itu adalah mempopulerkan urban farming. Berbicara terkait dengan urban farming, ini bisa berhadapan ataupun bisa bisa menerapkan produk-produk teknologi yang bersifat pertanian berbasis teknologi. Yang paling populer adalah pertanian dengan sistem hidroponik. Ada banyak atau jenis macam-macam hidroponik yang bisa diterapkan oleh mahasiswa program studi pengembangan masyarakat Islam. Salah satunya misalnya sistem WIC, sistem NFT, DFT, dan sistem DAP dan lain sebagainya. Nah, itu lebih praktisnya. Tapi dalam hal ini mahasiswa tidak hanya dituntut untuk mampu menciptakan sebuah inovasi teknologi dalam bidang pertanian misalnya yang saya sebutkan tadi, tetapi harus mampu juga menggerakkan masyarakat agar masyarakat sadar pentingnya menerapkan teknologi berbasis pertanian yang saya sebutkan tadi. Karena pada faktanya hari ini masyarakat membutuhkan itu. Misalnya contoh pemberdayaan masyarakat di masyarakat urban. Berbeda mungkin masyarakat rural atau pedesaan. Pedesaan lahannya masih banyak yang bisa digarap, bahkan misalnya masih berhektar-hektar tanah yang bisa digarap oleh masyarakat bertani. Tetapi kalau misalnya pendekatannya wilayah pendekatan urban, padahal berbicara mengenai sistem pertanian merupakan unsur perimer kehidupan manusia yang patut atau segera dihasilkan oleh para petani itu sendiri. Nah, mahasiswa Prodi Pengembangan Masyarakat Islam itu harus didorong ke arah sana. Artinya, mahasiswa tidak hanya paham atau familiar dengan produk-produk sistem teknologi pertanian secara tradisional, juga paham terkait dengan produk-produk pertanian bersifat berbasiskan teknologi. Salah satu yang bisa dikembangkan adalah pengembangan hidroponik atau dalam bahasa lain urban farming. Misalnya di di kota Jogja saja misalnya yang paling sederhana yang bisa kita temukan ada yang disebut dengan program lorong sayur. Nah, program lorong sayur ini cukup menjadi prioritas RPJMD-nya pemerintah Kota Yogyakarta, dan di daerah Sorosutan dan lain sebagainya itu menjadi aspek-aspek program unggulan dalam bidang pertanian. Nah, mahasiswa Prodi Pengembangan Masyarakat Islam harus mampu masuk ke ranah sana agar ketika masyarakat berada kebingungan atau berada dalam titik kebingungan, masyarakat itu merasa terbantu dengan intervensi sosial yang dilakukan oleh Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, khususnya mahasiswa ketika melakukan intervensi, khususnya dalam intervensi sosial dalam hal ini. Mereka tidak lagi kebingungan apa yang harus di-create atau apa yang harus diciptakan untuk sustainable tentunya. Oleh karena itu, alih teknologi itu salah satu adaptif yang bisa dikembangkan dalam hal ini adalah masalah urban farming. Dalam hal adopsi dan inovasi teknologi, kita tahu ataupun familiar dengan gerakan-gerakan agroindustri. Agroindustri di sini untuk khusus bagi mahasiswa Prodi Pengembangan Masyarakat, kita tidak akan belajar sistem yang diajarkan di Fakultas Pertanian karena mereka sudah berbeda dengan program studi yang ada di Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Prodi Pengembangan Masyarakat Islam lebih kepada bagaimana mahasiswa harus mampu menciptakan atau meng-create sesuatu hal yang baru dengan berbasiskan sistem teknologi digital yang atau kita kenal dengan marketplace. Hasil-hasil produksi pertanian itu bisa dikembangkan ataupun bisa dijual melalui marketplace.
Kalau misalnya kita tidak mampu meng-create sesuatu marketplace yang lebih besar seperti halnya Gojek dan lain sebagainya, paling tidak produk-produk itu bisa kita pasarkan dengan marketplace yang sudah jadi. Dalam hal ini misalnya Shopee, itu bisa menjadi sebuah keunggulan produk-produk lokal, sehingga ketika banyak orang masyarakat perkotaan membutuhkan produk-produk lokal, misalnya kerajinan atau craft dan lain sebagainya, mereka tidak akan kesulitan. Nah, dalam hal inilah mahasiswa Prodi Pengembangan Masyarakat Islam didorong untuk mampu menciptakan atau menghasilkan sesuatu hal yang baru berbasiskan teknologi industri, teknologi pertanian, menghasilkan suatu produk yang baru sehingga bisa dipasarkan melalui marketplace tadi. Namun hari ini kita sedang menghadapi tantangan yang luar biasa pelik, yang tentunya ini menjadi pemikiran kita bersama ketika kita akan melakukan sebuah transformasi sosial. Apa tantangan itu? Tantangan yang paling mendasar yang dirasakan oleh masyarakat kita hari ini adalah globalisasi yang masuk ke dalam relung hati kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Mereka terjebak ke dalam hedonisme sehingga melahirkan sebuah polarisasi sosial, sudah menganggap bahwa persoalan-persoalan penghidupan primer itu mereka sudah tidak terlalu membutuhkan. Banyak pemuda-pemuda yang berada di desa tidak sustainable untuk masalah penghidupannya. Mereka berangkat ke kota mencari penghidupan yang lebih layak, lalu mereka lupa akan kampung tinggalnya di kampung halaman mereka, sehingga banyak masyarakat pedesaan melupakan kampung halamannya. Padahal kalau kita mau jujur, sumber penghidupan ekonomi yang paling bisa kita hidupkan adalah hari ini adalah dari desa. Ketika berbicara dengan desa, bagaimana meng-create atau menciptakan suatu hal yang baru yang bisa memiliki daya jual yang tinggi tentunya. Ketika berbicara daya jual yang tinggi ini, kita harus mampu menciptakan sebuah inovasi-inovasi yang baru yang bisa ataupun mampu menarik masyarakat global tentunya. Kita sudah banyak marketplace yang bisa kita tarik ataupun bisa menjadi media kita, media penjualan dalam hal ini. Tetapi bagaimana kita menciptakan sesuatu ataupun melakukan sebuah inovasi-inovasi khususnya dalam produksi-produksi pertanian di desaan misalnya, ataupun dalam hal produksi-produksi yang sifatnya kebutuhan sekunder. Contoh misalnya hasil pengelolaan sampah yang saya sebutkan tadi, misalnya kalau kita contohkan di daerah Cianjur misalnya, pondok pesantren mampu melakukan sebuah pemberdayaan berbasiskan pondok pesantren misalnya, mereka mampu menghasilkan sebuah sistem biogas dari sistem pertanian terpadu. Dalam hal ini mereka menternak sapi, dari hasil ternak sapi tersebut tidak hanya sapinya yang dijual, akan tetapi kotoran bekas sapi itu mereka buat sebuah sistem terintegrasi yang itu menjadi sebuah sistem biogas. Nah, sistem biogas ini lalu menghasilkan gas-gas yang disalurkan kepada rumah yang ada di desa-desa ataupun di sekitaran pondok situ, daerah namanya Pondok Pesantren Cigenjur. Ini menjadi sebuah create yang baru, dan itu justru akan menghasilkan suatu produktivitas yang baru bagi masyarakat. Oleh karena itu, capaian ataupun tujuan akhir dari bagaimana kita melakukan sebuah inovasi teknologi dalam aspek community development itu harus meng-create sesuatu hal yang baru yang masyarakat merasa nyaman, merasa ada sesuatu hal yang bisa dikerjakan di wilayah marginalized, dalam hal ini misalnya wilayah pedesaan dan lain sebagainya, sehingga mereka merasa penting untuk melakukan sesuatu hal yang baru yang memiliki daya jual atau daya jual yang tinggi bagi masyarakat itu sendiri. Di sanalah peran Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, khususnya mahasiswa Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, agar mampu melakukan sebuah transformasi sosial yang tidak hanya konsep teoritis, tetapi dalam aspek praktis di lapangan. Masyarakat tentu menunggu kiprah kita sebagai akademisi ke dalam malam ini menjadi lebih membumi dan hidup bersama dengan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya.
pada video pembelajaran kali ini mudah-mudahan memberikan sebuah perspektif yang mana tuntutan kita sebagai akademisi, khususnya Anda sebagai mahasiswa, ditunggu oleh masyarakat bahwa kontribusi positif seorang mahasiswa itu menjadi nyata. Oleh karena itu, jangan ragu dan jangan sungkan ketika ada persoalan-persoalan didiskusikan, di mapping analisis sosialnya, lalu kita melakukan sebuah pendekatan di masyarakat sehingga masyarakat merasa nyaman atas kehadiran kita kelak. Misalnya Anda setelah selesai di program studi pengembangan masyarakat Islam. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.